Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Pripta Faisalido, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polda Kalimantan Tengah gelar sertifikasi uji kompetensi penyidik dan pembantu Polri tahun 2025 di Kota Palangkaraya. Kapolda menekankan nilai integritas, profesional, dan proporsional Polri Kamis kemarin. Satgas Preemptif Operasi Madagoraya kembali melakukan kegiatan edukasi soal pencegahan radikalisme dan intoleransi bagi para pemimpin agama Kristen di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Polda Aceh kerahkan ratusan personel gabungan untuk mengamankan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih Aceh pada Rabu pagi. Di informasi pertama, pemirsa, selama operasi Antik Menumbing 2025 mulai tanggal 20 Januari sampai 31 Januari 2025, Polres Bangka Barat berhasil mengungkap 5 kasus tindak pidana. Tempat kejadian perkara dari 5 kasus tersebut meliputi Kecamatan Mentok dengan 4 kasus dan di Kecamatan Paritiga 1 kasus. Dari pengungkapan 5 kasus tersebut, Polres Bangka Barat berhasil mengamankan 5 tersangka berjenis kelamin laki-laki yakni FR 35 tahun, AN 24 tahun, RD 26 tahun, FL 17 tahun, ED 41 tahun. Adapun jumlah barang bukti diduga narkotika jenis sabu sebanyak 193 paket dengan berat bruto 271,3 gram. Wakapolres Bangka Barat Kompol Iman Teguh Prasetyo menyampaikan total harga dari barang bukti narkotika jenis sabu sebesar Rp230.350.000. Pada kesempatan itu, Wakapolda menghimbau agar berhenti menggunakan narkotika karena membawa dampak buruk bagi penggunanya dan masyarakat. Diharapkan melalui operasi antik ini bisa membuat pengguna narkotika semakin berkurang. Pemirsa, Polda Aceh akan melakukan investigasi terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh Kapolres Biren AKBP Jatmiko. Dugaan ini mencuat setelah sebuah pesan anonim yang mengatasnamakan diri sebagai Bayangkara beredar luas melalui WhatsApp dan menjadi viral di media sosial. Polda Aceh akan melakukan investigasi terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh Kapolres Biren AKBP Jatmiko. Dugaan ini mencuat setelah sebuah pesan anonim yang mengatasnamakan diri sebagai Bayangkara beredar luas melalui WhatsApp dan menjadi viral di media sosial. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto menegaskan bahwa pihaknya akan menangani laporan tersebut secara transparan dan profesional dalam konferensi pers pada Rabu 12 Februari 2025. Kami memahami kekhawatiran publik terhadap isu ini dan kami tegaskan bahwa Polda Aceh akan melakukan investigasi yang objektif dan terbuka. Tidak ada ruang bagi penyimpangan di tubuh kepolisian. Kami juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Joko mengingatkan bahwa informasi yang beredar berasal dari sumber anonim yang belum memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, Polda Aceh mengajak masyarakat untuk menunggu hasil investigasi resmi sebelum menarik kesimpulan. Joko memastikan bahwa mekanisme pengawasan internal melalui Propam dan Irwasda Polda Aceh telah berjalan secara aktif untuk mendeteksi serta menangani dugaan penyalahgunaan wewenang di tubuh kepolisian. Bahkan untuk menunjukkan keseriusannya dalam mengungkap persoalan ini, Polda Aceh juga sudah meminta Irwasum Mabes Polri untuk ikut dalam mengawasi persoalan ini. Jika terbukti ada pelanggaran, maka tindakan tegas akan diambil sesuai hukum yang berlaku.
Sebelumnya beredar luas di media sosial pesan anonim yang menuduh Kapolres Bireuen, AKBP Jatmiko melakukan berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Dalam pesan tersebut, Kapolres Bireuen diduga menguasai seluruh keuangan di Samsat termasuk pengesahan STNK yang dikelola melalui Kanit Regiden Feni dengan biaya tambahan Rp35.000 per pengesahan. Selain itu, pesan anonim juga menuding adanya pemungutan biaya tambahan sebesar Rp300.000 untuk perpanjangan STNK menggunakan KTP palsu, serta dugaan praktik pembuatan SIM yang tidak sesuai prosedur dengan tarif di luar ketentuan PNBP, yakni Rp450.000 untuk SIM C, Rp550.000 untuk SIM A, dan SIM B1 yang disebut diterbitkan tanpa prosedur resmi. Dalam pesan anonim tersebut, pengirim yang mengatasnamakan Bayangkara memohon kepada pimpinan Polda Aceh dan Mabes Polri untuk memeriksa Kapolres Bireuen dan memprosesnya secara hukum. Dari Humas Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Polres Barito Selatan ungkap kasus SIM palsu dengan modus menghilangkan serta merusak informasi elektronik dan dokumen elektronik jenis SIM yang tampak menyerupai dokumen asli. Berikut laporan Pripta Paula untuk Anda. Selamat pagi dan salam presisi. Pemirsa, Polres Barito Selatan menggelar konferensi pers pengungkapan kasus pembuatan surat izin mengemudi palsu yang bertempat di Aula RJ Mako Sat Samapta. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polres Barito Selatan ungkap kasus SIM palsu dengan modus menghilangkan serta merusak informasi elektronik dan dokumen elektronik jenis SIM yang tampak menyerupai dokumen asli. Masing-masing tersangka memiliki peran berbeda, yaitu membuat SIM dengan bantuan alat elektronik di Kecamatan Dusun Selatan, Kota Buntok. Sedangkan tersangka lainnya menggunakan cara manual dengan cara menghapus data lama yang terdapat pada jenis SIM asli, kemudian menempel huruf dan angka pada kertas stiker. Adapun modus operandi, para tersangka melakukan manipulasi, perubahan, menghilangkan serta merusak informasi elektronik dan atau dokumen elektronik jenis SIM yang tampak menyerupai dengan aslinya. Memang menyerupai dengan aslinya, tetapi dia tidak asli, berarti itu diduga SIM palsu. Adapun pasal yang diterapkan dan disangkakan kepada para tersangka yang yaitu pasal 35 junto pasal 51 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 263 ayat 1 KUHP pidana. Adapun rencana tindak lanjut, kami akan melengkapi berkas perkara ini dan selanjutnya tersangka dan barang bukti yang sudah kita amankan akan kami proses penyidikan lebih lanjut. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti alat-alat elektronik yang digunakan untuk memalsukan dokumen. Barang bukti tersebut berupa SIM A palsu dan 2 buah SIM B2 palsu beserta kelengkapan pembuatan SIM palsu. 2 tersangka ini dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Setelah dari Babinka Dimas langsung melaporkan ke Satlantas, Kasatlantas pada saat itu, juga Kasatlantas berkoordinasi dengan Kasat Reskrim dan melakukan membentuk tim untuk pengungkapan kasus tersebut, dan alhamdulillah memang betul-betul yang TKP pertama itu SIM A palsu ditemukan dan kita berhasil ungkap yang sekarang kita lihat ada tersangkanya di belakang kita. Terus yang kejadian yang kedua itu sama, yaitu kita mendapat informasi dari masyarakat dengan adanya indikasi dugaan peristiwa tindak pidana pemalsuan surat dan dokumen, dan setelah kami tidak teliti ternyata memang betul SIM A palsu tersebut kita temukan pada tersangka yang kita amankan sekarang. Adapun modus operandi, para tersangka melakukan manipulasi, perubahan, menghilangkan serta merusak
informasi elektronik dan atau dokumen elektronik jenis SIM yang tampak menyerupai dengan aslinya. Memang menyerupai dengan aslinya, tetapi dia tidak asli, berarti itu didugaan SIM palsu. Adapun pasal yang diterapkan dan disangkakan kepada para tersangka yang yaitu pasal 35 junto pasal 51 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 263 ayat 1 KUHP pidana. Adapun rencana tindak lanjut, kami akan melengkapi berkas perkara ini dan selanjutnya tersangka dan barang bukti yang sudah kita amankan akan kami proses penyidikan lebih lanjut dan terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Buntok yang ada di wilayah hukum Polres Barito Selatan. Untuk selanjutnya juga kami akan terus melakukan sosialisasi himbauan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Barito Selatan agar tidak dengan mudah untuk menginginkan SIM yang harus dimiliki untuk diwajibkan untuk pengendara berlalu lintas baik itu roda 2 dan roda 4 dengan cara mudah mendapatkan SIM-nya tersebut, padahal itu SIM-nya palsu. Jadi jangan terlalu cepat untuk mempercayai apabila ada oknum-oknum masyarakat ataupun oknum-oknum yang lain yang akan mengurus, akan membantu dan lain sebagainya, sehingga masyarakat tidak akan tertipu nantinya. Dan ini sangat signifikan rekan-rekan untuk harga yang SIM palsu ini dari tersangka, dia jual 500.000 sampai 700.000. Itu sangat-sangat beda dengan PNBP yang harus diterima oleh negara. Itu hanya sekitar 120.000 kalau itu PNBP, sehingga ini sangat signifikan jauh harganya yang dia tawarkan kepada pelamar ataupun pemohon SIM yang ada di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan juga Polres Barito Selatan tidak menutup dan tidak juga menghindar daripada masyarakat yang akan melaporkan atau menginformasikan apabila mungkin nanti kedepannya akan ada terjadinya suatu peristiwa pidana, baik itu yang lainnya, baik itu pidana konvensional ataupun kejahatan transnasional dan sebagainya. Polres Barito Selatan siap untuk menindaklanjuti dan melakukan langkah proses selanjutnya seperti itu. Dan juga kami menghimbau untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang nantinya kita sebentar lagi, paling mungkin 1 bulan lagi tidak terasa. Mari kita ciptakan Kabupaten Barito Selatan yang aman, kondusif dan terkendali. Terutama kami dari Polres Barito Selatan tidak akan memberikan celah sedikit apapun tentang kejahatan jalanan yang ada di wilayah Kabupaten Barito Selatan, baik itu balapan liar ataupun mungkin yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat yang lainnya, baik itu tawuran dan juga pencurian yang lainnya. Jangan coba-coba untuk melakukan tindakan yang sifatnya melanggar hukum di Polres Barito, di wilayah Polres Barito Selatan. Kami tidak akan tinggal diam dan akan kami menindaklanjutinya sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Kapolres Barito Selatan, AKBP Asep Bambang Saputra menghimbau masyarakat yang ingin memperpanjang SIM untuk langsung datang ke Polres Barito Selatan dan bisa dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi resmi Korlantas Polri. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Paula, Bithumas Polda Kalimantan Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.